capek banget nih. Seharian gue beresin rumah, cuci piring. Biasanya hari libur ini gue sih rebahan ya. Keren banget ya gue. Aduh, ada notifikasi baru nih. Halo guys, kembali lagi bersama gua Erzal di podcast kita kali ini. Sebelum kita mulai, kita opening dulu ya guys ya. Nah, ada yang tahu nggak video viral kemarin? Kalau nggak tahu, sini aku ingatin. Iya nak, ini soalnya kan tahun 2020. Jadi ada sensus penduduk. Makanya kami balik ke kampung dulu ikut sensus. Apalagi kemarin ada pilkada juga. Jadi sekalian lagi tuh. Nah, ada ingat kan? Nih, gue tanya langsung kapalnya. Hai Pak, hai Bu. Apa kabar? Baik. Gimana? Udah ketemu nggak rumah sakitnya? Waktu itu nggak ketemu sih, tapi kami jadinya pergi ke rumah warga. Oh gitu. Terus pas lahirnya gimana? Waduh, saya nggak tahu. Yang lihat si Bapak. Puji Tuhan sih waktu itu yang keluarnya kepala dulu nak, nggak terjadi kompilasi. Kok komplikasi Pak? Komplikasi? Malu Nana, karena anak pertama dan juga baru masuk podcast. Cita-cita banget jadi leader mission ke Senel. Cup, Iman. Oh, panggilannya Iman ya? Iya. Bukannya nama aslinya Immanuel? Nama panjangnya Immanuel, tapi kalau lebih panjangnya lagi, Immanuel Nasution. Oh, maksudnya Nasution. Iya. Bapaknya kan orang Medan, orang Batak, dan lahirnya di sini. Terus, kenapa namanya Immanuel? Kenapa nggak yang lain? Mengingat penyertaan Tuhan dalam hidup kami, nak. Meskipun banyak rintangan dan masalah yang kami lewati, itu tidak membuat iman kami kepada Tuhan mundur, nak. Oh, terus kenapa panggilannya Iman? Kenapa nggak Anu atau Man? Jadi nak, gini ceritanya. Sebenarnya Bapak punya pekerjaan waktu itu, dan saat itu juga masa-masa COVID. Dan akhirnya kami tidak sanggup untuk melewati itu semua. Tapi karena penyertaan Tuhan bagi kami mampu melewatinya. Gitu. Wah, dalam juga maknanya ya Pak. Nah, kan bentar lagi nih tahun baru nih Pak. Apakah kalian pulang kampung? Sekarang kan lagi masa PPKM nak. Jadinya Bapak sama Ibu menetap di sini dulu. Dan Bapak juga lagi buka usaha nak. Jadi doakan ya nak. Oh iya Pak. Nanti saya usahakan, saya doakan supaya berhasil ya Pak ya. Oke, terima kasih sudah datang di podcast saya ya Pak. Oke, sama-sama. Selamat Natal. Selamat Natal. Terima kasih. Bye. Sekian dari podcast kita kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wah, bener banget nih video. Meskipun sekarang lagi masa pandemi dan gue lagi dalam keadaan sedih-sedihnya, Tuhan tetap ada bareng gue. Bukan hanya dalam keadaan senang aja, tetapi dalam kesedihan gue pun Tuhan tetap ada. Wah, bener-bener memberkati banget. Ya, makan yuk. Iya, Ma, bentar, Ma. Mending share dulu deh ya ke grup angkatan udah, grup lambe udah, grup gereja udah, alumni juga udah. Oke, kita makan.
Hai dunia, elukanlah Rajamu penebus. Hai bumilah, gunung lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Mulut kami tak berhenti bersorak, karena Kau telah lahir bagi kami. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Haleluya, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Sebab hari ini kita bersuka cita karena Tuhan Yesus lahir bagi saya, bagi Bapak Ibu Saudara yang dari tempat ini. Amin. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita salam, kita sapa dulu kiri kanannya. Kita ucapkan selamat Natal istriku, selamat Natal suamiku, selamat Natal anakku, selamat Natal juga buat saudara. Yang di depan mana suaranya? Haleluya. Sekali lagi haleluya. Haleluya. Kita yakin dan percaya ketika kita bernatalan hari ini, damai Tuhan mengalir bagi kita semua di tempat ini. Amin. Yang siap bersuka cita katakan haleluya. Yes, siap memuji Tuhan? Siap memuji Tuhan? Are you ready GKI Padang? Ready GKI Padang? Come on, kita nyanyikan pujian ini yuk. Hai siarkan di gunung. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Allah. Katakan ke sebelahnya, hai siarkan. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung.
Sungguh kami bersyukur padamu Tuhan pada malam hari ini. Kami mengucap syukur karena kami adalah anak-Mu yang Kau pilih. Sungguh damai sejahtera itu yang melingkupi hati kami. Terima kasih untuk kelahiran-Mu Tuhan. Di langit bertaburan, bintang gemilang terang cemerlang, terpancar kini sinar pengharapan yang dinantikan sekarang genap. Dan bangsa yang lelah beroleh harap melihat fajar kini merekah. Mari sujud dengan Malaikat
sembahlah Dia. Kristus lahir dan kami pun bersuka, sebab damai sejahtera Allah turun memenuhi dunia. Ku bersuka karenamu Tuhan, ku bersuka karenamu ya Tuhan, ku bersuka karenamu, karena Yesus saja. Oh, surga bergema sembah puji Dia, damai Allah hadir di sini. Oh, surga bergema sembah puji Dia, damai Allah hadir di sini. Mari kita angkat suara dan kita sembah. Oh, surga bergema sembah puji Dia, damai Allah hadir di sini. Oh, surga bergema sembah puji Dia, surga bergema sembah puji Dia. Kami mengundang damai-Mu Tuhan. Damai Allah hadir di sini. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Mari berikan sorak-sorai bagi Dia Raja Damai. Terima kasih Tuhan. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us
kasih. Oh, terima kasih Tuhan. Kami hadir pada malam hari ini. Kami dapat berdiri di hadapan-Mu menyaksikan bagaimana hebatnya Engkau Tuhan menolong kami sepanjang tahun ini. Dan kami dapat merayakan kelahiran-Mu bersama-sama dengan keluarga kami. Bahkan bukan kami saja yang merasakan kebahagiaan di tempat ini. Seluruh dunia merasakan kebahagiaan dan sukacita. Sebab Yesus lahir sebagai juru selamat bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan, lewat pujian kami, lewat penyembahan kami, lewat pelayanan kami dapat merasakan Kau hadir di tengah-tengah kami. Dan kami dapat melayani-Mu lewat pujian kami. Kami dapat datang kepadamu melalui doa-doa kami. Kami datang kepadamu melalui pelayanan kami pada malam hari ini. Semua dapat merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Yesus telah lahir bagi kami. Setiap hari dapat kami rasakan kelahiran-Mu dalam hidup kami. Dan di dalam kelahiran-Mu ini kami dapat merasakan dan percaya Engkau datang bagi kami sebagai juru selamat, sebagai Tuhan, sebagai Raja bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan, kembali kami memberikan hati dan pikiran kami, dan kami siap menerima dan percaya pada firman-Mu. Dan firman-Mu ini akan kami bawa kembali ke dalam keluarga kami atau kembali kepada kehidupan kami. Sebagaimana Tuhan, apa mau-Mu bagi kami, itulah yang akan kami kerjakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan juga memberkati saya sebagai hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Mari semua kita berkata amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk. Haleluya semuanya. Saudara bisa senyum walaupun pakai masker ke sebelah saudara. Boleh juga saudara berkata selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Semua sukacita ya. Dalam pujian yang kita sampaikan tadi, juga di dalam penyembahan kita, baik juga di dalam pelayanan ya, setelah kita mendapatkan pengaturan pelayanan untuk malam hari ini, semuanya dapat merasakan sukacita dari Tuhan Yesus. Tuhanlah yang membalas segala pengorbanan saudara, segala pemberian saudara. Tuhan Yesus sangat baik bagi kita, saudaraku. Saudaraku yang kekasih, saya berdoa tadi pagi, saya berkata, Tuhan, saya bersyukur karena saya bisa berdiri sebagai saksi atas hidup saya, bagaimana Tuhan Yesus memberkati saya. Bagaimana Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya. Bagaimana Tuhan Yesus sebagai Tuhan bagi saya. Saya yakin saudara pun berdiri sebagai saksi atas hidup saudara, bagaimana Tuhan setia bagi saudara. Amin. Tidak ada alasan bagi kita pada malam hari ini membiarkan hati dan pikiran kita kepada yang lain. Hanya ada alasan bagi kita, semuanya untuk Yesus. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih. Amin. Saudaraku, malam hari ini atau di hari Natal, hampir setiap tahun kita ikut merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Sangat ajaib. Amin. Sangat ajaib. Dan kita sebagai saksi hidup, kita tidak perlu melihat kepada orang lain, tapi kita melihat kepada diri kita. Kita adalah saksi hidup.
Dan luar biasa bagaimana Yesus sangat ajaib. Amin saudaraku. Dan kita bisa merayakannya. Selama kita lahir baru, kita dapat merayakannya. Hari kelahiran Tuhan Yesus. Bagaimana dia lahir. Dan bagaimana Yesus sebagai juru selamat. Bagaimana Yesus sebagai Tuhan. Sangat luar biasa. Jadilah kita menjadi saksi bagi diri kita. Jadilah kita menjadi saksi bagi sekitar kita. Itulah maunya Tuhan. Amin. Saudaraku, kita lihat firman Tuhan di dalam Matius 1 ayat 23. Matius 1 ayat 23 kita baca bersama-sama. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Anak-anak kita tadi mempraktekkan bagaimana mereka mengatakan dan merasakan dalam setiap hari mereka Yesus yang menyertainya. Amin saudaraku. Dan Allah menyertai kita itu bukan hanya pada waktu Natal saja. Tetapi melalui kelahiran Tuhan Yesus, dia mengatakan kepada kita, Allah menyertai saudara dan saya. Amin saudaraku. Sepanjang tahun ini, sadar atau tidak sadar saudara, dialah yang menyertai kita. Dialah yang menjadi sahabat ketika orang meninggalkan kita. Dialah yang mengasihi kita dengan sempurna ketika kita merasakan kekosongan di dalam diri kita. Sehingga kita bisa mengatakan kepada diri kita, gak ada yang kurang. Amin saudaraku. Karena ukuran kita adalah rohani. Dan kita berkata enggak ada yang kurang. Semuanya disempurnakan Tuhan. Baik juga Natal mulai dari Natal kaum bapak kaum ibu, Natal muda-mudi, juga saudaraku malam Natal seperti ini. Dan kita berkata tidak ada yang kurang. Semua sudah disempurnakan Tuhan. Amin saudaraku. Dalam kekurangan kita Tuhan datang menyempurnakannya. Jadi gak ada bagi kita sedih pada malam hari ini. Gak ada di dalam hati kita mengatakan, aduh kurang sekali. Tidak ada saudaraku. Tapi yang ada bagi kita adalah kesempurnaan dari Tuhan. Dia sangat sempurna. Dia sangat istimewa bagi kita saudaraku. Amin. Saudaraku, sepanjang bulan 12 ini saya banyak bersuka cita dalam Tuhan. Walaupun sebenarnya banyak saudaraku pergumulan yang harus digumuli. Namun saudaraku, apa yang bisa kita buat? Jalan apa yang dapat kita tempuh kalau kita di luar daripada Tuhan? Pada saat-saat seperti itu tidak ada pilihan selain kita datang kepada Tuhan dan kita berkata, hanya Engkau saja Tuhan sebagai Tuhan dan sebagai penolong bagi saya. Amin saudaraku, haleluya. Nah puji Tuhan saudaraku yang kekasih. Nah saudaraku, Matius 1 ayat 23 ini, firman inilah tanda bagi kita bahwa Yesus telah lahir. Sebagai juru selamat, sebagai Tuhan. Dan yang mengampuni dosa-dosa umatnya. Setelah kita lahir baru dan menerima dia sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Dia Allah yang menyertai kita. Dia Allah yang sangat dekat dengan kita. Dia Allah, dia yang sempurna menyempurnakan kerohanian kita, doa kita. Demikian juga segala pekerjaan kita
yang sungguh-sungguh kita kerjakan. Amin saudaraku. Kita perlu memiliki hati yang sungguh-sungguh supaya Tuhan menyempurnakan apa yang kita rasakan kurang di dalam pekerjaan yang kita kerjakan. Hanya Dia yang dapat menyempurnakan apa yang kita inginkan, kita dapat, kita peroleh dan menjadi hasil. Amin saudaraku. Saudaraku yang kekasih, Dia adalah kebanggaan kita. Amin. Dia adalah Tuhan bagi kita. Dan Dia berkata, aku menyertai kamu kemanapun engkau pergi. Dan saat itu kita dapat merasakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan yang menguasai hidup kita. Bukan lagi kita yang menguasai diri kita. Maka terkadang kita pun heran melihat diri kita. Kenapa kok bisa saya seperti ini ya? Saya bisa menyembah Tuhan, saya bisa memuji Tuhan, saya bisa berdoa bersekutu dengan Tuhan. Saya bisa hidup sebagaimana manusia rohani. Terkadang kita heran melihat diri kita. Saya bisa melayani, saya bisa menuntun orang lain. Itu semua diberikan Tuhan kepada kita. Supaya kita bisa merasakan kesempurnaan Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Saudaraku, terkadang manusia dapat bangga dengan keberadaannya. Dengan apa yang dia miliki. Dengan pekerjaannya. Dengan masa depan yang dia rasakan. Itu dapat menjamin dirinya. Manusia dapat merasakan kebanggaan seperti itu. Sepertinya jaminan dia. Oleh karena dia memiliki jaminan. Yaitu pekerjaannya. Yaitu kehidupan yang mapan. Tetapi saudaraku, Tuhan mengatakan kepada kita pada malam hari ini. Jikalau Allah yang menyertai hidup kita. Bukan hanya pada malam Natal ini saja. Tetapi dalam setiap langkah kita. Dan Dia menyertai kita. Dia menyertai kita tidak sama seperti kebanggaan. Cara pemikiran orang dunia tadi. Yang merasa bangga karena dia memiliki sesuatu yang bisa dia banggakan dari dirinya. Kebanggaan kita bukan seperti itu. Karena patokan rohani kita bukan seperti itu. Kalau mereka bisa bangga dengan keberadaannya seperti itu, kita harus lebih bangga daripada mereka. Karena Tuhan mengatakan, Tuhan menyertai kita. Dalam segala keadaan. Bukan hanya pada Natal seperti ini. Tapi di tahun yang akan datang juga. Bahwa apa yang kita dapat dari firman Tuhan pada malam hari ini. Bahwa Dia menyertai kita sepanjang tahun ini. Maka tahun yang akan datang pun Dia menyertai kita. Ini poin yang dapat kita bawa. Supaya kita memiliki tujuan yang jelas dalam hidup kita. Amin saudaraku, haleluya. Saudaraku yang kekasih, kita lihat di dalam Yohanes 10 ayat 10 bagian B-nya. Malam Natal ini kita dapat merasakan bahwa Dia datang. Yesus datang. Kita harus bisa merasakan ini. Dan percaya dengan firman Tuhan yang mengatakan Dia datang. Yesus datang. Melalui kelahirannya, Yesus datang. Amin saudaraku. Kita harus bisa merasakan ini. Kita mengikuti Natal bukan hanya rutinitas saja. Tahun depan kita ikuti lagi Natal, tapi tidak tahu apa arti Natal. Apa arti kelahiran Tuhan Yesus bagi kita.
Dia berkata, dia Allah yang menyertai kita. Melalui kelahirannya, dia berkata, dia datang. Amin saudaraku. Kita lihat di dalam Yohanes 10 ayat 10 bagian B. Dia datang supaya mereka mempunyai hidup dan kelimpahan. Amin. Jadi bukan hanya di hari Natal saja kita menyambut dia dengan gegap gempita. Sorak-sorai penuh dengan kemenangan. Tetapi setiap hari Yesus lahir bagi kita. Dan dia berkata, aku datang bagimu. Aku datang di dalam pekerjaanmu. Aku datang di dalam gerejamu. Aku datang di dalam pemerintahan. Di mana engkau sebagai bangsa, berdiri sebagai bangsa. Aku datang, kata Tuhan. Dia bukan hanya datang pada waktu hari Natal saja. Kita bersih-bersih. Mungkin ada sebagian serba baru. Semua itu saudara kerjakan bukan dengan paksaan. Amin. Tapi saudara mau menunjukkan bahwa saudara adalah orang yang diberkati. Sehingga saudara datang kepada Tuhan bukan dengan paksaan. Bukan dengan kaku. Tetapi kita datang kepada Tuhan sebagaimana Tuhan memberkati kita hari lepas hari. Sehingga kita bisa merasakan Yesus itu datang bagi kita. Bagaimana kalau tamu kita datang berkunjung ke rumah kita. Atau pemerintahan yang ada di daerah kita. Bagaimana? Dan bagaimana sikap kita? Apakah kita bersikap asal-asalan? Apakah kita tidak mengganti baju kita dengan baik? Dan kalau kita rasanya kurang bedak kita bedaki wajah kita. Kalau kurang wangi kita rasakan tubuh kita semprot minyak wangi. Supaya tamu kita yang datang itu merasakan kita juga menyambut dia dengan bahagia. Amin. Maka saya katakan kepada saudara pada malam hari ini. Bukan hanya di hari Natal saja kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus dengan gegap gempita. Dengan sorak kemenangan. Dengan memakai apa yang ada di lemari kita. Apa yang ada di rumah kita. Dengan bagus, dengan baik dan wangi. Bukan hanya di hari Natal saja. Tetapi setiap hari lakukanlah itu. Sama seperti saudara dan saya menyambut kelahiran Tuhan Yesus di Natal seperti ini. Amin saudaraku. Mari kita lihat di dalam Yohanes 12 ayat 15. Jangan takut hai putri Sion. Lihatlah rajamu datang. Duduk di atas seekor anak keledai. Firman ini berkata, lihat rajamu datang. Dan di dalam Yohanes 13 ayat 3 berkata, Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Firman ini berkata, ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Dia datang sebagai Tuhan yang hidup. Sebagai Raja. Amin saudaraku. Dan dia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Kita lihat di dalam 1 Timotius 1 ayat 15. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Firman Tuhan ini berkata, Yesus datang untuk menyelamatkan mereka yang berdosa.
kita tidak lagi hidup di dalam perhambaan dosa. Tetapi kita adalah jalan bagi Tuhan supaya mereka yang berdosa mengalami pengampunan dari Tuhan. Ini sangat dalam sekali saudaraku. Firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini. Kita bukan lagi hamba dosa. Tetapi kita adalah hamba yang sudah dimerdekakan. Amin. Dan kita adalah jalan bagi Tuhan untuk menggenapkan firman-Nya supaya mereka yang berdosa diselamatkan. Sehingga mereka sama seperti saudara, sama seperti saya. Kita lihat saudaraku di dalam Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Firman ini berkata, anak manusia datang bukan untuk dilayani. Dan ini juga kalau kita masukkan ke dalam hati kita yang terdalam, ini memberikan sukacita bagi kita. Amin saudaraku. Ini memberikan kekuatan yang baru bagi kita. Sehingga kita bukan lagi anak gampangan. Kita bukan anak yang cengeng. Tapi kita adalah anak yang kuat. Anak yang mandiri. Anak yang suka melayani, bukan dilayani. Amin. Kita bukan nyonya. Kita bukan tuan. Tetapi kita adalah hamba yang sudah dilepaskan. Dan yang melepaskan kita adalah Tuhan. Inilah salah satu makna Natal bagi kita. Pulang kita bukan lagi menjadi hamba. Tetapi kita pulang menjadi hamba kebenaran. Menjadi hamba yang bebas. Sama seperti Yesus, dia datang bukan untuk dilayani. Tetapi dia datang untuk melayani. Amin. Ini membuat kita semakin rendah hati. Amin saudaraku. Semakin suka untuk menolong orang lain. Kita sedang bergumul untuk mendapatkan tema kita tahun yang akan datang. Dan kita juga sedang bergumul supaya kita juga mendapatkan topik-topik 12 untuk bisa kita lanjutkan apa yang sudah kita dapat di tahun ini. Katakan amin. Bagi yang mau berdoa saudaraku. Kita lihat saudaraku Lukas 18 ayat 8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Firman ini berkata saudaraku, ia datang. Dan dia berkata, adakah ia mendapati iman di bumi? Saudaraku, iman itu dikerjakan di bumi ini. Dalam hidup kita sehari-hari. Bukan hanya pada waktu Natal. Karena kita punya anak kecil. Karena kita punya keluarga. Yesus bukan hanya sebagai Tuhan di hari Natal saja. Tetapi Tuhan itu ada. Tuhan itu hidup. Dan dia berkata, adakah iman? Ketika Tuhan datang, adakah iman di bumi ini? Artinya saudaraku yang kekasih, adakah iman yang kita miliki? Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, adakah iman yang tinggal di dalam hati kita? Pada waktu kita mengalami kesukaran, bukan nanti saudaraku, tetapi iman ini dikerjakan di bumi ini. Dikerjakan pribadi lepas pribadi.
Tetapi alangkah luar biasanya karena kuasanya sangat luar biasa kalau dikerjakan bersama-sama. Oh, luar biasa sekali kerjanya saudaraku. Amin saudaraku. Haleluya. Saudaraku yang kekasih. Sepanjang tahun ini mungkin sebagian di antara kita merasakan tidak puas. Oleh karena hasilnya tidak seperti yang kita harapkan. Demikian juga pencapaiannya tidak seperti yang kita maksud. Mungkin sebagian kita merasakan itu saudaraku. Tapi menurut saya itu wajar saudaraku. Amin. Orang yang mau melangkah dengan iman, dia pasti saudaraku mengalami goncangan dulu. Dia mengalami hampir-hampir jatuh dulu saudaraku. Hampir-hampir oleng dulu saudaraku. Di situ ada iman. Amin saudaraku. Menurut saya itu wajar. Tidak mencapai target. Tidak seperti yang kita harapkan. Apalagi 2 tahun ini kita mengalami pandemi. Apalagi saudaraku kalau kita hubungkan ke sana ya wajar lah. Amin saudaraku. Tetapi saudaraku yang kekasih. Berapa dalam kekecewaan saudara ketika saudara menemukan saudara kecewa. Melihat bahwa tidak terjadi pencapaian. Tidak maksimal. Tidak seperti yang saudara harapkan. Betapa dalam kecewa saudara. Apakah kekecewaan itu membuat kita sehingga ada ketidakyakinan di dalam diri kita? Perubahan di tahun yang akan datang hampir sama, hanya beda tipis. Apakah seperti itu yang saudara pikirkan? Sekecewa apapun kita saudaraku yang kekasih, oleh karena pencapaian tidak seperti yang kita harapkan, saya rasa wajarlah kita alami itu saudaraku yang kekasih. Amin. Tetapi firman Tuhan berkata, jangan taruh di dalam kekecewaan itu hati dan pikiran kita. Jangan kita berhenti di dalam kekecewaan itu. Mari kita lihat saudaraku firman Tuhan Habakuk 3 ayat 17 sampai 18. Karena apa yang kita kerjakan sepanjang tahun ini akan membuka jalan bagi kita di tahun yang akan datang. Amin saudaraku. Apa yang kita kerjakan sepanjang tahun ini akan membuka jalan bagi kita di tahun yang akan datang. Jadi kalaupun saudaraku ada kekecewaan dan tidak mencapai rencana-rencana kita, saudaraku yang kekasih, mari kita lihat firman Tuhan Habakuk 3 ayat 17 sampai 18. Kita baca 1-2 ya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan, bahan makanan kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Amin saudaraku. Apa yang dikatakan Habakuk? Habakuk mengatakan kepada kita dapat memiliki sukacita sekalipun di tengah-tengah masa dan pertempuran yang sulit. Amin saudaraku. Di saat kita memiliki iman dan mengerjakan iman itu, kita bisa saudaraku menyenangkan diri kita. Jangan susah,
Jangan tertekan. Amin. Saudaraku, seringkali kita sedang mengerjakan iman kita. Menanti iman kita itu terjadi. Seringkali kita, saudaraku, terbatas pergerakan kita, pengetahuan kita, pengertian kita. Malam ini, saudaraku, saya katakan, jikalau kita sedang mengimankan sesuatu, mari bahagiakan diri saudara. Amin, saudaraku. Karena firman Tuhan berkata kepada kita lewat Habakuk. Gak ada alasan bagi kita sukacita pun malam hari ini. Tapi firman Tuhan berkata, firman yang menyelamatkan kita. Firman yang membuat kita sukacita. Haleluya, saudaraku. Sehingga kalau kita merasakan itu dalam diri kita hari lepas hari, saudaraku, semakin banyak jiwa kita bawa kepada Tuhan. Amin. Karena firman ini telah menjadi manusia. Dunia ini perlu saksi. Amin, saudaraku. Saksi itu yaitu yang melakukan firman Tuhan dalam hidupnya. Firman yang keluar dari mulutnya, firman yang dia lakukan. Firman yang dalam hatinya, firman yang di dalam pikirannya. Apalagi di kota kita. Sulit kita membawa Alkitab lalu kita membacakan kepada jiwa yang kita layani. Dan kota kita ini memaksakan firman Tuhan ini telah menjadi manusia. Dalam pekerjaan, dalam sikap laku kita. Haleluya, saudaraku, amin. Amin, puji Tuhan, saudaraku. Jadi mari kita, saudaraku, menyenangkan diri kita di saat kita melakukan iman. Di saat kita menantikan jawaban dari Tuhan. Amin. Jangan katakan saya tidak bisa. Saudaraku yang kekasih, semua pasti kita bisa. Haleluya. Amin. Saudaraku, dalam pertempuran iman yang tengah kita kerjakan, ini kita harus perjuangkan. Amin. Ini harus kita perjuangkan. Kenapa, saudaraku yang kekasih? Karena Tuhan berkata, roh yang ada di dalam kita, yaitu Yesus yang ada dalam kita, firman yang ada di dalam kita, itu jauh lebih besar daripada roh apapun yang ada di dunia ini. Amin. Jadi kalau kita, saudaraku, menyenangkan diri kita ketika kita mengerjakan iman kita, karena kita tahu roh yang diberikan Tuhan di dalam kita, itu adalah roh yang besar. Roh yang tidak dapat ditandingi oleh kuasa apapun. Karena kebenaran tidak dapat dikuasai oleh kegelapan. Haleluya, saudaraku. Amin. Saudaraku yang kekasih, mari, saudaraku, supaya kesulitan-kesulitan yang kita hadapi di tahun yang akan datang, kita doakan dan kita katakan kepada Tuhan. Tuhan, kesulitan tahun ini yang Engkau izinkan untuk saya kerjakan, maka di tahun yang akan datang kesulitan apapun, aku yakin lebih besar lagi kesulitan yang saya hadapi, saya mau menggenapkan firman-Mu, yaitu kesulitan itu kita jadikan menjadi suatu kebahagiaan bagi kita. Membuat kita, saudaraku, merasa ringan. Amin, saudaraku, merasa ringan kesulitan yang kita hadapi di tahun yang akan datang. Membuat kita lebih dekat dengan Dia. Membuat jalan bagi kita supaya kita selalu ada di samping Tuhan Yesus. Amin. Amin, saudara. Jangan kesulitan ini membuat kita tertekan. Tuhan membawa kita menyeberang ke tahun yang akan datang, ada maksudnya. Dan Dia akan sampaikan secara khusus di tahun yang akan datang. Mari kita tetap setia, saudaraku. Amin. Bagaimana kita dapat bersukacita di tengah pencobaan dan penderitaan yang terjadi di dalam kehidupan kita? Kita dapat bersukacita. Amin. Kenapa, saudaraku yang kekasih? Karena Tuhan memberi kemenangan bagi kita. Amin. Kemenangan
kemenangan itu sudah diberikan. Dan dia sudah jadikan dirinya menggantikan supaya kita memperoleh kemenangan itu. Haleluya. Mari malam hari ini saudaraku, kita jadikan di dalam hati kita apapun sukacita yang telah diberikan Tuhan bagi saya, itu akan menjadi milik saya untuk selamanya. Karena Tuhan berjanji, Dia sudah memberikan hidup, Dia sudah memberikan kemenangan, Dia sudah memberkati kita. Amin saudaraku. Tinggal bagaimana kita menjalankan yang dipercayakannya kepada kita. Haleluya. Kita ini anak saudaraku. Semua kita ini adalah anak. Dan kita punya Bapa. Dan Bapa itulah yang kita dengarkan. Bapa itulah yang menuntun kita. Bapa itulah yang membimbing kita. Jadi apa yang dikatakan Bapa bagi kita, itulah yang kita kerjakan. Haleluya. Mari kita lihat saudaraku bagaimana menjaga sukacita. Mari kita lihat di dalam firman Tuhan. Filipi 4 ayat 8. Bagaimana supaya kita dapat menjaga sukacita? Kita baca ya, 1, 2 ya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Haleluya saudaraku. Jadi untuk menjaga sukacita, ini bukan terjadi tiba-tiba. Katakan amin. Oh, datanglah sukacita, lalu saudara sukacita. Kalau tidak datang sukacita itu, saudara mulai lagi hidup seperti manusia yang lama. Bukan seperti itu. Sukacita yang indah butuh perjuangan. Sama seperti firman Tuhan, Filipi 4 ayat 8. Gak langsung tiba-tiba pikiran kita jernih, cara berpikir kita jernih, pandangan kita ya tulus, hati kita bersih. Oh, butuh perjuangan. Firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini. Perjuangan kita untuk mempertahankan kebenaran ini. Kita berlomba di dalam satu perlombaan yang wajib untuk kita lakukan. Amin saudaraku. Kita wajib ikut di dalam perlombaan itu. Dan malam hari ini firman Tuhan berkata, sukacita yang sudah diberikan Tuhan, peliharalah itu. Perjuangkan. Amin. Apapun yang terjadi dan bagaimanapun keadaan kita, jangan menyerah. Sukacita ini Tuhan sudah berikan bagi kita. Amin. Jika iblis tidak dapat mencuri sukacita kita, maka iblis juga tidak dapat mencuri harta benda kita. Amin. Berarti sukacita itu, sukacita membawa berkat bagi kita. Anak-anak Tuhan bisa tiba-tiba sedih, tiba-tiba murung. Amin saudaraku. Tapi Tuhan berkata, sukacita yang diberikan Tuhan bagi kita itu perlu kita pertahankan. Kalau kita tetap sukacita, maka iblis tidak akan dapat mencuri harta benda kita. Amin. Jadi jangan biarkan iblis mencuri sukacita kita. Dengan cara apapun dan dengan bentuk apapun. Amin saudaraku. Jadi mari kita jaga sukacita yang Tuhan berikan kepada kita. Sekalipun saudaraku kita merasakan pada saat-saat nanti perasaan kita merasakan tidak sukacita.
Amin. Tapi firman Tuhan berkata, jangan biarkan iblis mencuri sukacita kita. Walaupun perasaan kita merasakan tidak seperti yang kita yakini, yang kita percayai. Tapi tetap saja saudara sukacita di dalamnya. Amin saudaraku. Ternyata kalau kita sukacita itu memelihara hidup kita. Itu memelihara berkat-berkat yang diberikan Tuhan kepada kita. Karena belalang pelahap apapun tidak akan dapat mengambil apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Sekalipun itu ngengat. Amin saudaraku. Jadi jangan biarkan sukacita kita itu diambil dan dicuri dari kita. Haleluya. Sekalipun tidak ada dasarnya bagi kita sukacita, karena memang ya kita bisa kecewa. Kita bisa murung pada saat itu. Amin saudaraku. Namun saudaraku, firman Tuhan berkata, jangan biarkan iblis mencuri sukacita, damai sejahtera yang saudara miliki. Karena malam hari ini berkata kepada kita, sukacita itu memelihara hidup kita dan memelihara keluarga kita. Haleluya saudaraku. Saudaraku yang kekasih, firman Filipi 4 ayat 8 tadi, ini ayat firman Tuhan untuk menjaga agar sukacita kita senantiasa berkobar-kobar. Jadi kalau muncul tiba-tiba yang kita dengarkan tidak sedap untuk didengar, jangan saudara tinggal di sana. Jangan biarkan pikiran kita dikuasai dengan apa yang kita dengarkan yang tidak sedap tadi. Tetapi kita beranjak dan mencari firman Tuhan yang kita percayai. Firman Tuhan yang melepaskan kita. Jangan biarkan. Amin saudaraku. Saudaraku, bukan berarti setelah kita pulang dari tempat ini, pikiran kita jernih, bersih. Anak-anak Tuhan, peperangannya benar-benar ada dan nyata. Dan kita tidak bisa lari dari kenyataan itu. Haleluya. Tetapi apapun yang kita dengar yang tidak sedap, yang tidak membangun iman kita, yang membuat sukacita kita tadi saudaraku menjadi kotor, menjadi samar-samar. Saudaraku, jangan tinggalkan pikiran saudara di sana. Tetapi saudaraku, tetaplah pikiran kita arahkan kepada firman Tuhan. Supaya sukacita yang diberikan Tuhan kepada kita senantiasa kita sukacita. Sukacita yang berkobar-kobar. Inilah firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini. Mari kita saudaraku memikirkan semua yang sedap didengar. Mari kita ubah pikiran kita agar kita dapat berjalan di dalam sukacita. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang memberikan kehidupan dan yang menambahkan pengertian tentang kelahiran-Mu. Dan firman-Mu benar-benar bertumbuh. Firman-Mu benar-benar memberikan kesehatan bagi rohani kami. Firman-Mu ajaib dan firman-Mu menyertai kami sampai pada saat ini. Dan oleh firman-Mu kami setia seperti Engkau. Oleh firman-Mu kami menerima kuasa dan mujizat-Mu. Oleh firman-Mu kami dapat bertahan. Oleh firman-Mu kami dapat melayani-Mu. Dan oleh firman-Mu kami memiliki iman untuk hidup melayani Tuhan di tahun yang akan datang. Terima kasih Tuhan. Kau telah datang bagi kami. Kau telah datang bagi dunia ini. Kau mengampuni dosa-dosa mereka.
siapapun mereka, jikalau mereka datang dengan rendah hati kepadamu, maka Engkau selamatkan mereka dari api neraka, dari dosa-dosa, baik itu dari kutuk yang diturunkan oleh nenek moyangnya. Melalui Natal, kami mengalami sukacita yang berkobar-kobar di dalam hati kami. Sukacita adalah berkat yang diberikan Tuhan. Dan kami berjanji supaya pikiran kami pelihara sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ketika kami mendengarkan yang tidak sedap didengar, yang membuat iman kami goncang, yang membuat pikiran yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, kami tidak membiarkan pikiran kami tinggal di dalam apa yang kami dengarkan yang tidak sedap. Tetapi kami arahkan pikiran kami kepada firman Tuhan yang membangun iman kami, yang memberikan pertumbuhan rohani, dan yang menjamin hidup kami, dan yang memberikan hidup dan kelimpahan bagi kami. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Engkaulah Allah yang menyertai kami, Allah El Shaddai, Allah Jehovah Jireh. Kaulah Allah yang mencukupkan segala kebutuhan-kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan. Kepada seluruh umat Tuhan, kita akan mengangkat pujian kita malam kudus dengan kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri.
Kristus anak Haleluya. Kami telah menerima berkat-Mu Tuhan. Kami telah menerima tujuan-Mu Tuhan. Kami telah menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau adalah Bapa, Kau adalah Tuhan, Amin. Kau adalah Juru Selamat Amin. yang sudah mengampuni dosa-dosa kami. Kaulah harapan kami, penjunan kami. Kaulah yang kami tinggikan sampai selama-lamanya. Amin, Tuhan. Besar kasih-Mu, dan kami telah merasakan sepanjang tahun ini. Dan kami siap bersama dengan Tuhan, Amin. bersama dengan gereja-Mu untuk masuk di tahun yang akan datang. Dan kami masuk di dalam kehendak-Mu, Amin. masuk di dalam tujuan-Mu. Kau telah membahagiakan kami sepanjang tahun ini. Kau tidak membiarkan kami berduka, tetapi Kau membiarkan supaya kami tetap sukacita dan damai sejahtera. Amin, Tuhan. Kaulah yang mengembalikan apa yang sudah kami korbankan, apa yang sudah kami beri. Amin. Kaulah kekuatan kami. Kau sukacita yang sangat dalam, di mana Kau berikan kesempatan bagi kami untuk memberi yang terbaik sebagai korban kami di Natal ini. Amin, Tuhan. Dan apa yang telah diberikan oleh umat-Mu, mereka memberikan bukan kepada manusia, tetapi mereka memberikan kepada-Mu Tuhan. Amin, Tuhan Yesus. Dan sama-sama kami memberkati pemerintah bangsa dan negara kami. Sama-sama kami juga memberkati aparat keamanan yang bertugas menjagai gereja malam hari ini sampai nanti di tahun baru. Amin. Kami juga memberkati mereka yang telah berkorban, yang telah memberkati kami. Kami akan belajar terus menjadi seperti-Mu Tuhan. Kalaupun saya tidak menyebut satu persatu pengorbanan dan nama-nama dari pelayan dan umat-Mu yang sudah memberi, yang sudah berkorban. Sebelum mereka mengerjakan, Tuhan sudah memberikan berkat, memberikan sukacita, memberikan kekuatan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengawal awal sampai selesai Natal kami. Dan sebentar kami akan pulang. Tuhan Yesus yang menyertai kami, Tuhan Yesus yang menjagai kami. Terima kasih. Demikian juga aparat keamanan yang berjaga pada malam hari ini. Mereka juga mengalami sukacita Natal. Dan mereka juga mengalami perlindungan daripada-Mu Tuhan ketika mereka kembali ke tujuannya. Baik saya dan anak-anak ministry, seluruh yang melayani di altar pada malam hari ini, baik yang mengambil pelayanan pada malam hari ini, Tuhan, Engkau sudah memberkati kami. Dan kami akan jaga terus hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Karena apa yang sudah Kau berikan bagi kami untuk kami jaga, untuk kami pelihara, supaya genaplah firman-Mu bagi kami. Darah Yesus membungkus membalut kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, maut kematian, baik kuasa kegelapan, celaka tabrakan, baik penyakit-penyakit menular, di dalam nama Tuhan Yesus, keluar kau tinggalkan kami.
dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus, roh pencuri damai sejahtera, sukacita, keluar kau start tinggalkan kami dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita angkat tangan kita. Mari kita aminkan firman Tuhan ini. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, Amin. yang menghibur kita dalam segala penderitaan kita, Amin. sehingga kita sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dan penghiburan yang kita terima sendiri dari Allah. Amin. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Allah sumber damai sejahtera menyertai kita sekalian. Mari kita berkata, amin. Selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati.